kamu capek upload tiap hari. Udah gitu, jam tayangnya nggak naik-naik, segitu aja. Saya pernah di posisi itu. Nguploadnya konsisten, niatnya wis luar biasa, semangatnya juga 45. Tapi pas lihat grafiknya, datar banget. Ternyata masalahnya itu bukan seberapa banyak saya sering upload video. Bukan. Yang jadi masalah adalah seberapa lama orang bertahan nonton di video saya. Dan di video ini saya bakal bongkar ke kamu semua. Gimana caranya saya mulai ngejar 4000 jam tayang. Bukan dari seringnya upload video. Itu gimana caranya? Siap? Let's go! Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Sekarang gini teman-teman, YouTube di 2026 itu nggak terlalu peduli dengan jumlah banyaknya video. Jumlah banyaknya video yang kamu upload, itu YouTube nggak terlalu peduli. Yang mereka pedulikan itu adalah satu hal, apakah penonton puas, betah dengan video yang kamu bikin? Itu yang YouTube cari, itu yang YouTube pedulikan. Dan indikatornya itu jelas banget bisa diukur dengan satu parameter. Apa namanya kalau di YouTube? Di YouTube itu ada namanya AVD, Average View Duration. Indikator ini kalau saya jelaskan, kalau saya analogikan kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kamu upload video kamu itu ternyata ditonton lama oleh si viewer kamu. Nah di situ ketika video yang kamu upload dan penonton itu betah, penonton itu puas, maka YouTube itu semakin sayang dengan video itu, semakin sayang dengan channel yang kamu miliki. Itu yang menjadi indikator. Kalau istilah kita itu tak kenal maka tak sayang. Makanya sebisa mungkin itu kita bikin video supaya orang itu betah nonton di video kita, di channel kita. Itu yang terpenting. Dan di konten sebelumnya juga saya sudah sampaikan itu. Tapi kabar baiknya adalah apa coba? Semua ini ternyata bisa dikontrol. Dengan apa coba? Dengan satu metode, yaitu teknik editing. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bahas. Jadi jelas ya, editing itu adalah kunci. Dan di beberapa kesempatan pun, di konten yang sudah saya upload pun, saya sudah beberapa kali menyinggung tentang editing, pentingnya editing. Oke, ada 4 inti yang ingin saya jelaskan ke teman-teman. Paling tidak ini bisa ngebantu teman-teman bikin konten itu betah ditonton sama si viewer, sama penonton kita. Inti yang pertama, rahasia 3 detik pertama. Ini sering saya ulas, ini sering saya bahas. Bahkan saya pernah bikin satu video yang saya jelaskan di sana, itu namanya 3 golden second, 3 detik waktu emas. Jadi saya punya pengalaman itu menurut saya ini bisa menjadi koreksi ya. Jadi waktu saya pertama kali ngonten, karena mungkin saya sudah kebiasaan dulu di TV dan di film, akhirnya ketika saya bikin konten, saya berusaha bikin konten itu ya, karena di TV kan ada standarnya tuh, opening itu berapa detik, berapa lama, berapa menit gitu kan. Nah, itu saya terapkan di YouTube. Jadi saya bikin konten, itu openingnya lama. Dan itu dikasih musik lama, terus dikasih ya nggak langsung ke inti lah intinya. Jadi opening dulu ya kan, kita nunjukin grafis kemampuan kita di situ. Itu kalau di YouTube bakal ditinggalin, nggak akan ditonton sama orang. Ini apaan sih kayak gitu? Dan itu ternyata pas saya telusurin, setelah saya lihat itu benar terjadi. Dan akhirnya saya mengubah semuanya. Saya itu kalau bikin konten gimana caranya itu jangan terlalu lama di opening. Karena pasti orang nggak betah. Kan ini banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman. Kalau bisa misalnya nanti bikin konten, terutama yang pemula nih, bikin konten itu openingnya jangan lama-lama. Itu ya saya langsung to the point, saya langsung serang penonton supaya bisa mereka langsung fokus ke konten saya. Langsung to the point, jebrek. Tujuannya apa ketika saya langsung ke poin itu? Biar penonton itu langsung ngeh. Ini apaan ya? Itu kan yang paling penting. Ketika penonton sudah mengatakan, ini apaan ya? Wah ini kayaknya oke nih. Nah berarti penonton sudah mulai tertarik. Trik yang saya pakai biasanya untuk editing itu ya, di opening awal saya pakai zoom in halus. Kemudian biasanya saya munculkan teks cepat, disertai dengan misalnya mesin ketik, cek.
cerk gitu kan. Terus kemudian saya biasanya pakai sound effect kecil, misalnya pakai efek boost atau misalnya efek kamera bunyi kamera cek. Hal ini saya lakukan tujuannya apa? Supaya penonton itu otaknya bangun. Karena apa? Sebisa mungkin kita bikin konten di 3 detik itu ada perubahan minimal. Ya misalnya lagi nyampein sesuatu 5 detik itu boleh. Pokoknya di 3-5 detik itu jangan stuck, jangan diem aja. Karena orang akan jenuh. Kecuali memang kontennya itu, monolognya itu bagus, itu orang akan betah. Ketika konten di 3 detik pertama itu tidak menarik, itu penonton akan langsung pindah, akan langsung pergi, akan langsung pindah channel, bahkan akan skip. Nah itu menjadi indikator bahwa FID-nya itu turun. Dan ketika itu sudah turun, berarti YouTube itu nggak sayang sama kamu. Inti yang kedua yang harus kamu terapkan, itu ada namanya pattern interrupt. Ini kayaknya sudah pernah saya bahas, tapi yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Pattern interrupt itu apa sih? Ini yang akhirnya banyak mengubah konten yang saya bikin. Karena dulu ketika saya pertama kali bikin konten, yaitu banyakan ngomong. Dan terus terang itu ya membuat teman-teman penonton itu ya jenuh, bete. Ini Mas Anton banyakan ngomong nih gitu kan. Kalau yang nggak suka ya akhirnya ya ada yang ngomongin katanya kalau ngomong lambat, ada yang bilang ya semacam-macam lah ya. Nah, akhir-akhir ini sekarang saya terapkan namanya pattern interrupt. Nah, pattern interrupt ini apa sih sebetulnya? Sebetulnya kuncinya sama. Tadi udah saya jelaskan. Pattern interrupt itu adalah gimana caranya dalam setiap 3 detik itu ada perubahan visual maupun perubahan audio. Jadi fungsinya adalah pattern interrupt itu adalah mengganggu si otak supaya dia terus terkonsentrasi dengan konten yang kita bikin. Kan gini, ketika orang nonton konten, nonton video kita, terus video yang kita sajikan ke mereka itu diem baik atau diem aja, diem saja atau diem baik, itu dia penonton nggak akan tergugah, dia kadang cuma terhanyut, kadang malah dia bete, ini apaan sih gitu, dia akan pindah. Misalnya saya kasih contoh, ya saya sering insert gambar, atau istilah lainnya itu sering disebut dengan b-roll. Kemudian saya biasanya lakukan zoom in set gitu kan, terus nanti zoom out set halus. Itu fungsinya untuk supaya si penonton itu merasa bahwa oh ini ada dinamisasi. Kalau di beberapa kreator itu ada yang pindah angle. Kalau saya belum ya, saya hanya masih melakukan namanya zoom in zoom out aja. Fungsinya hanya untuk supaya si penonton ya tadi terus terjaga. Terus saya biasanya melakukan penambahan teks. Itu biasanya di sebelah sini atau di sebelah sini. Atau di sebelah sini. Teks itu biasanya teks yang highlight aja, yang penting-penting aja. Kalau nggak terlalu penting ya jangan keseringan muncul, nanti penonton juga bosen. Yang berikutnya saya masukin namanya footage. Ya, kalau misalnya saya ngomong lagi jelasin apa, saya gambarin sesuatu, pasti biasanya ada footage tuh. Nah, footage itu biasanya saya dapatkan dari stok yang saya miliki. Biasanya saya kalau misalnya nggak punya stok, ya saya download di internet. Yang penting aman ya, jangan sampai kena hak cipta. Dan ini semua, ini penting karena apa? Otak manusia itu, dia cara bekerjanya dalam 5-10 detik, dia itu butuh perubahan visual maupun audio. Makanya tadi saya bilang, teorinya pattern interrupt itu sebetulnya itu mengubah visual atau audio per 5-10 detik supaya penonton itu terjaga, terkonsentrasi terus. Jadi tugas kita sebagai seorang kreator adalah ngebangunin otaknya penonton supaya terjaga dengan konten yang kita bikin. Inti yang ketiga itu kita gunakan namanya audio layering. Audio layering itu adalah begini. Saya kasih analogi dulu ya, bahwa kita itu pada saat bikin konten, kita itu kadang hanya terlalu fokus kepada visual, kita lupa terhadap audio. Dan ini banyak sekali dilupakan, banyak diabaikan oleh para pemula. Dulu ketika saya ngonten, tapi ini nggak saya lakukan. Saya mungkin adalah salah satu orang yang kalau bikin konten itu sangat peka terhadap audio.
Makanya ketika saya pertama kali ngonten pun itu saya sadar betul bahwa audio layering atau background atau backsound itu sangat penting. Nah, fungsi dari audio itu apa? Audio itu sebetulnya kayak gini. Kalau di teori audiovisual bahwa ketika orang nonton konten itu 50%-nya visual, 50%-nya sebetulnya audio. Cuman kan kadang orang itu pada saat bikin konten itu dilupakan audio itu. Yang penting kuat di visual. Nah, ini keliru. Makanya ketika teman-teman bikin konten hanya mengandalkan visual aja, itu audio visualnya atau konten kita itu terasa kosong, nggak punya ruh. Jadi nggak hidup. Sebetulnya triknya gampang sih untuk menerapkan namanya audio layering. Audio layering itu cara menerapkannya pertama ya teman-teman terapkan namanya background musik atau backsound musik. Dia itu biasanya kita bisa naikin volume audio itu pada saat misalnya momennya penting. Atau kita bisa turunin audio tersebut pada saat memang momennya kurang penting. Intinya kayak gini. Misalnya kamu bikin konten nih, itu sering saya terapin. Biasanya kalau saya bikin konten, misalnya ada hal-hal yang konten itu butuh insert sound atau layering sound itu biasanya ya saya di sana lagi menceritakan semangat, itu biasanya audionya saya kasih semangat. Kalau misalnya saya lagi menceritakan sedih, itu audionya saya turunin. Jadi saya cari audio yang kira-kira bisa berpengaruh terhadap si kejiwaan manusia atau otak manusia itu, supaya dia itu merasa oh gini. Fungsinya adalah tetap menghidupkan. Begitu juga pada saat saya bikin konten, saya ada beberapa konten yang sebelumnya itu nggak saya kasih backsound. Itu ya flat begitu aja. Tapi ketika upload ini saya kasih backsound yang memang sudah saya kalau saya bilang bisa saya patenkan, maksudnya paten untuk udah si upload hanya pakai satu jenis musik aja, ternyata kontennya jauh lebih hidup. Karena gini, paling tidak ketika si penonton, viewer kamu nonton konten kamu itu bukan cuma nonton tok, tapi dia juga merasa hidup bareng gitu loh, ngerasain sesuatu yang ada di konten kamu. Itu kan paling penting kayak gitu. Inti yang keempat itu ini juga sering saya ulang-ulang. Inti yang keempat itu namanya open loop. Open loop itu sebenarnya gini sih, kalau boleh saya teorikan, kalau boleh saya sejajarkan teorinya, itu sering saya sebut dengan namanya planting. Di film atau di sinetron itu sering ada namanya planting information. Jadi informasi yang disisipkan itu namanya open loop. Jadi misalnya teman-teman pada saat bikin konten itu selalu di awalnya, di depannya itu sudah disisipkan informasi. Jangan sampai pada saat kita bikin konten di awal itu tidak dikasih namanya penyisipan informasi. Ketika kita tidak menyisipkan informasi, maka penonton itu nggak akan nonton sampai habis, nggak akan nonton sampai selesai, karena yang ngerasa udah selesai. Tapi kalau dikasih planting information, jadi informasi yang disisipkan dulu, bukan digantung loh ya, disisipkan atau menyisipkan informasi, ya planting information lah ya. Karena ketika kita menyisipkan informasi, maka penonton akan membuat satu pertanyaan, gue harus nonton nih, ini gimana ya, ini kok nggak selesai-selesai, terus kayak gitu. Nah, misalnya saya kasih contoh open loop. Ini sudah saya pernah contohkan di video lain, tapi saya coba contohkan lagi ya. Paling tidak bisa menjelaskan lebih komprehensif lagi, lebih ya jelas lagi lah ya. Saya bikin video nih, terus ada openingnya nih, terus dia menceritakan kayak gini. Saya pernah bikin satu kesalahan yang bikin channel saya itu mau mati, hampir mati. Dan nanti di akhir video ini, itu bakal saya ceritakan semuanya. Itu namanya open loop atau planting information. Contoh yang tadi saya berikan, contoh open loop yang tadi saya berikan paling tidak membuat penonton itu jadi penasaran. Ketika rasa penasaran itu muncul, maka dia akan stay tune, akan terus nonton sampai selesai tanpa disadari. Ini salah satu trik, salah satu strategi atau inti yang sebetulnya sederhana, tapi ini powerful banget. Makanya sebaiknya ketika teman-teman bikin konten itu disisipkan open loop di awal. Namanya juga open loop, ya kan? Kalau di film namanya planting information. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya sekarang teman-teman sedang ngejar 4000 jam tayang, itu bukan lagi fokus ke banyak-banyakan ngupload konten, bukan.
Bukan itu, tapi yang harus teman-teman refleksikan, harus lihat ke diri sendiri itu apa. Kira-kira penonton itu betah nggak sih dengan video yang saya upload? Betah nggak sih dengan konten yang saya bikin? Mereka bertahan lama nggak sih dengan konten yang saya berikan? Itu paling penting. Karena buat apa kalau misalnya kamu bikin 10 konten, tapi ternyata konten itu ditinggal di tengah-tengah atau bahkan di awal, yaitu percuma. Jadi, supaya teman-teman bisa mencapai 4.000 jam tayang, salah satunya adalah gimana caranya konten itu membuat betah penonton kita. Itu yang paling penting. Ya, sekali lagi bahwa satu video yang ditonton sampai selesai itu jauh lebih berharga daripada kamu bikin 10 video, tapi ya tadi saya bilang ditinggal di tengah-tengah. Ya kan, dicuekin gitu aja. Sekarang saya mau tanya teman-teman, dari semua penjelasan yang saya berikan tadi, kira-kira bagian mana yang menurut teman-teman itu paling sulit diterapkan? Editing, storytelling, atau konsistensi? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu itu bisa saya bales satu persatu, atau mungkin bisa jadi bahan di video berikutnya. Dan kalau misalnya channel kamu sedang mengalami stuck dan kamu ingin saya bedah langsung, link audit dan mentoring ada di deskripsi. Terima kasih, sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam A Vlog.